Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati ila 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah. Qila wa hiyal jamaah. Bahwa umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu. Dikatakan yang satu adalah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain yang satu itu adalah as-sawadul a'zam. Dalam riwayat yang lain yang satu itu adalah ma ana alaihi wa ashabi. Bahwa yang satu yang selamat adalah al-jamaah. Satu riwayat mengatakan yang selamat itu adalah mayoritas di antara umat Islam ini. Dan dalam riwayat yang lainnya yang dikatakan bahwa yang selamat itu adalah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Dari sinilah kemudian muncul satu istilah di antara para ulama bahwa golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, adalah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga kemudian muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah yang mengikuti syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-jamaah adalah yang mengikuti mayoritas di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama dari kurun ke kurun, dari generasi ke generasi, mereka mengatakan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah identik dengan golongan Asy'ariyah Maturidiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan dalam kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin, idza utliqa lafdhu ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jika disebutkan lafaz ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah kaum Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah adalah mereka yang mengikuti pendapat seorang imam besar yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Maturidiyah adalah mereka yang mengikuti pendapat seorang imam besar yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang imam ini yang hidup pada masa salaf, abad ketiga Hijriah, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang telah berjasa mengumpulkan, menulis kembali apa yang menjadi hujjah-hujjah dari ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang selamat. Mereka tidak membawa ajaran yang baru, mereka tidak membawa akidah yang baru, tapi mereka hanya merilis kembali, menulis kembali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita, jika terjadi perpecahan, maka ikutilah mayoritas di antara umat Islam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Apa yang menjadi kesepakatan ahlus sunnati wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, adalah satu kebenaran. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan. Di antara apa yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluknya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Dialah Allah, tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Allah Ta'ala ada sebelum semua makhluknya ada. Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah dari generasi ke generasi, bahkan bersambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Adalah Allah dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Artinya sebelum Allah menciptakan makhluknya, dia ada tanpa segala sesuatu di antara makhluknya, tanpa arah, tanpa tempat, tanpa arasy, tanpa langit, tanpa bumi, dan tanpa makhluk-makhluk yang lainnya.
Akidah inilah kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sehingga kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Kana Allah wala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan." Adalah Allah dan dia tidak bertempat. Setelah kemudian Allah Ta'ala menciptakan tempat, dia ada seperti semula, ada tanpa tempat. Akidah yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diterima oleh generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, kana Allah wala makan qabla an yakhluqal khalq wa kana wa lam yakun ainun wala khalqun wala syai' wa huwa khaliqu kulli syai'. Dialah Allah Ta'ala yang ada sebelum adanya semua makhluknya. Dia ada sebelum adanya arah, dia ada sebelum adanya tempat, sebelum adanya segala sesuatu, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Apa yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah kemudian diajarkan lagi pada generasi berikutnya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala kana wala makan qabla an yakhluqal makan wa huwa ala sifatil azaliyati kan kama kana. Adalah Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum menciptakan tempat, dan dia seperti semula sebagaimana sifatnya yang azaliyah tetap ada tanpa tempat. Apa yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kemudian diterima oleh generasi berikutnya, yaitu generasi yang keempat. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitabnya yang masyhur yang terkenal dengan sebutan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Adalah Allah Ta'ala Maha Suci dari sisi-sisi, dari batasan-batasan, dari anggota badan yang besar ataupun anggota badan yang kecil. Dan dia Allah Ta'ala tidak diliputi oleh semua arah penjuru, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan dan tidak di kiri. Inilah akidah yang diajarkan oleh para ulama salaf yang merupakan generasi terbaik di antara umat Islam ini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abadku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya. 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik di antara umat Islam ini. Semuanya mengatakan, semuanya meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Akidah inilah yang kemudian diajarkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitabnya Tafsir Munir, beliau mengatakan, wal wajibu alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil jihati wal makan. Dan yang wajib untuk kita yakini bahwa Allah Ta'ala Maha Suci dari arah dan tempat. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat, beliau mengatakan, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzah 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya, yang maha suci dari jisim, maha suci dari arah, maha suci dari waktu dan tempat. Inilah akidah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Inilah yang kemudian disebutkan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karenanya hendaknya kita senantiasa berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah mayoritas umat Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di dalam sabdanya beliau mengatakan, man syadza ilan nar. Barang siapa yang menyempal, barang siapa yang menyimpang, maka dia akan terjerumus ke dalam api neraka.
Karenanya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dalam golongan yang selamat, dalam al-firqatun najiyah, sehingga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama as-salihin. Amin ya rabbal alamin.